Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalla amalun barza min qalbin zahidin wala kasuru amalun barza min qalbin raghibin. Jadi setelah kita melaksanakan ibadah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka selanjutnya kita harus mentarbiyah hati kita supaya ikut sholat, mengingat bacaan yang kita baca dari mulai takbir sampai salam minimal yaqzoh lah, mengingat bacaan yang dibaca. Syukur-syukur hudur, mengingat makna dari bacaan yang dibaca. Syukur-syukur gaibah, hati mengingat Allah dari makna bacaan yang dibaca. Supaya sholat kita ada ruhnya, supaya sholat kita berisi. Dan kalau kita sudah bisa sholat seperti itu, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah kita dapatkan sholat zohiron wa batinan, dan dijamin bahagia kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Begitu juga dalam zikir. Dalam zikir ya, setelah kita bisa mulut berzikir, selanjutnya kita harus tarbiyah hati kita supaya ikut berzikir, minimal mengingat bacaan zikir yang dibaca, yaqzoh, syukur-syukur hudur, mengingat makna dari bacaan zikir yang dibaca, syukur-syukur lagi gaibah, mengingat Allah dari makna lafaz zikir yang dibaca. Dengan demikian zikir kita sudah ada ruhnya ya, bukan sudah ada isinya, tidak hanya sekedar cangkang. Begitu juga dalam baca Al-Quran, setelah mulut kita bisa mau baca Al-Quran, hati harus tarbiyah supaya ikut baca Quran, mengingat bacaan Al-Quran yang kita baca, yaqzoh, syukur-syukur mengingat makna dari bacaan yang kita baca, hudur, mengingat Allah dari makna bacaan yang dibaca, gaibah. Maka kalau dibundang banding antara zikir ma'al ghaflah, yang zikirnya baru sekedar cangkang, baru sekedar di mulut, hatinya masih kotor, masih ngelayab, masih goplah, dibandingkan dengan orang yang zikirnya hatinya sudah ikut zikir gitu. Minimal sudah yaqzoh lah, mengingat bacaan zikir yang dibaca. Zikir ma'al gopla, zikir yang hatinya lalai itu misalnya dapat 1000 dalam bilangannya. Lalu yang zikir ma'al yaqzoh, hati mengingat bacaan yang dibaca, hanya dapat 100. Maka lebih afdol zikir yang ma'al yaqzoh, zikir yang
hatinya sudah ikut zikir daripada zikir yang cuman sekedar di mulut. Jadi walaupun dalam bilangan angka terbilang sedikit, tapi sesungguhnya banyak. Kalau yang sudah hatinya ikut zikir, maka Imam Ibnu Athaillah memberitahukan kepada kita dalam kitab hikamnya ini, maqalla amalun baruzza min qalbin zahidin. Tidak terbilang sedikit amal ibadah sholat atau zikir atau baca Quran yang dilaksanakan oleh orang yang hatinya sudah zuhud, yang hatinya ikut zikir, ikut baca Quran, ikut sholat. Kalau tidak terbilang sedikit berarti terbilang banyak, karena pahalanya dia melimpah ruah gitu. Dari arah zikir bil lisannya dapat, dari arah zikir bil kalbinya juga dapat gitu. Dari arah sholat jasmaninya dapat, dari arah sholat rohani atau hatinya juga dapat. Dari arah baca Quran bil lisannya dapat, dari arah baca Quran bil kalbinya juga dapat. Jadi berbobot gitu sholatnya itu, zikirnya, baca Qurannya itu berisi. Padi walaupun dikit, kalau berisi lebih berharga daripada padi yang banyak tapi nggak ada isinya. Nah begitu juga amal ibadah. Makanya Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, wala takum minal ghafilin, jangan kamu menjadi orang yang hatinya lalai. Bahkan Allah mengingatkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Masih rugi orang yang sholat hatinya lalai. Kalau yang hatinya udah ikut sholat dapat bahagia kan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Terus dalam baca Quran juga Allah nyuruh kita tadabbur, afala yatadabbarunal Quran. Tapi susah bener narbiyah hati itu ya. Susah mentarbiyah hati. Karena bebas si hati mah. Bebas hati. Segala masuk ke dalam hati. Dan kenapa hati kita masih bebas gitu, segala masuk ke dalam hati, walaupun kita lagi sholat, hati melayap ke pasar, ke kebun, kemana-mana. Permasalahannya karena hati kitanya belum merasa dilihat oleh Allah, belum muraqabah, belum merasa dilihat oleh Allah, sehingga apa itu merasa bebas gitu, nggak takut gitu. Karena belum merasa dilihat oleh Allah. Soalnya orang kan nggak ada yang lihat hati kita ngelayap ke pasar, ke kebun, kemana-mana. Yang penting gua zahirnya sholat sudah. Akan seperti itu. Tapi kalau hati sudah muraqabah, sudah merasa dilihat oleh Allah, maka nggak bebas hati kita. Asal ngalen merasa dilihat oleh Allah, buru-buru kita ingat gitu. Ngalen lagi merasa dilihat oleh Allah, buru-buru hati kita ingat. Makanya kita diperintah muraqabah itu. Muraqabah itu bagian dari ihsan kan. Ihsan itu anta abudallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yara. Wala kasuru amalun baruzza min qalbin raghibin, dan tidak terbilang banyak amal yang dilakukan oleh orang yang hatinya lalai. Hubud dunia. Biasanya yang lalai itu yang hatinya masih hubud dunia.
hatinya masih senang ngeluyur ke pasar, ke kebun, yang kayak gitu kan yang hatinya masih ubudun ya. Jadi sholatnya ya terbilang sedikit karena yang didapatkan baru sholat cangkang, belum berisi. Baca Qur'annya juga sedikit karena yang baru dapatkan cangkangnya belum berisi baca Qur'annya. Begitu juga zikirnya. Makanya kata Ibnu Mas'ud, rok'atani min zahidin alimin khairun min ibadatil muta'abbidin al mujahidin ila akhirid dahri abadan sarmada. 2 rakaatnya orang yang sudah zuhud, artinya hatinya nggak ada hubud dunia dan hatinya mengingat makna dari bacaan yang dibaca, bahkan mengingat Allah dari makna bacaan yang dibaca, itu lebih bagus daripada ibadahnya orang yang tukang ibadah ila akhiri dari abadan sarmada selamanya. Bahkan dalam kitab Kifayatul Atqiyah dijelaskan, fala rokatun min arifin hiab dulu min albiha min abidin patakamali. 1 rakaatnya sholat sunan kalijaga itu lebih abdol daripada 1000 rakaatnya sholat kita. Pak Ustadz, kan praktek sholatnya sama aja, sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2, kok pahalanya beda? Ya beda lah, karena kita mah sholatnya baru sekedar cangkang, belum ada ruhnya, belum berisi, hatinya masih goplah, masih lalai. Ini pemahaman jahit ini yang saya mana? Kalau alim kan berilmu ya, ilmu kalau alim. Kalau jahit pemahaman kalau kita apa yang jahit? Wazhad wazapakdu ala qati qalbika bil malila pakdun lahu taqwa qala. Zuhud itu artinya pakdu ala qati qalbika bil mal, hati enggak cinta dunia. La pakdun lahu bukan berarti enggak punya dunia. Jadi dunia mah tetap punya, rumah punya, kendaraan punya, tanah punya, usaha punya, tapi hati sama sekali di saat sholat itu nggak inget rumah, nggak inget motor, nggak inget mobil, nggak inget kantor, nggak inget ruko, hanya mengingat bacaan yang dibaca. Nah itu zahid ya kayak gitu, nggak ada ubudun. Ya karena hati itu kan akan selalu mengingat-ingat sesuatu yang dicintainya kan. Iya. Kalau hati masih ingat ke sawah, ke kebun, ke kantor, berarti hati masih cinta sawah, kebun, kan. Karena hati itu akan selalu mengingat-ingat sesuatu yang dicintai. Susah dilupakan sesuatu yang dicintai oleh hati. Walaupun mungkin kita merasa ini mah biasa aja. Padahal sesungguhnya itu cinta, karena yang namanya cinta itu sesuatu yang selalu teringat-ingat oleh hati, susah dilupakan. Nah itu ya. Nah itu zuhud itu. Kita mah harta nggak punya kadang ya, hatinya cinta dunia. Kan parah itu. Nah jadi seperti itu ya, zuhud itu. Wallahu a'lam bishawab.